Hai YouTube, selamat datang kembali di channel Pangka 2. Cina dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang dan ekonomi terbesar kedua di dunia adalah negara yang penuh dengan kompleksitas dan kontradiksi. Meskipun telah mencapai kemajuan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, Cina masih dianggap sebagai negara berkembang oleh banyak pengamat internasional. Dan dalam video ini, kita akan coba mengurai beberapa faktor kunci yang menjelaskan mengapa Cina meskipun kemajuannya yang signifikan, masih dianggap sebagai negara berkembang. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik di masa mendatang. Ketimpangan ekonomi yang besar. Salah satu alasan utama mengapa Cina masih dianggap sebagai negara berkembang adalah tingginya ketimpangan ekonomi di negara ini. Meskipun kota-kota megapolitan seperti Beijing dan Shanghai mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, masih ada daerah-daerah pedesaan yang jauh tertinggal dalam hal perkembangan ekonomi. Hal ini mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara berbagai lapisan masyarakat di dalam kota itu sendiri. Masalah kemiskinan yang berkelanjutan. Cina menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan yang masih melibatkan sejumlah besar penduduknya. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai dalam mengurangi jumlah orang miskin, masih ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini terutama berpusat di daerah-daerah pedesaan, di mana akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan seringkali terbatas. Urbanisasi yang cepat. Cina telah mengalami urbanisasi yang cepat dalam beberapa dekade terakhir. Ini telah menyebabkan masalah-masalah kota, termasuk krisis perumahan, ketidaksetaraan ekonomi di dalam kota, dan masalah lingkungan yang serius. Banyak orang di pedesaan bermigrasi ke kota-kota besar dalam pencarian pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, mereka seringkali dihadapkan pada tekanan tinggi untuk mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau dan kualitas udara di beberapa kota Cina sangat buruk. Sumber daya alam yang terbatas. Cina adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang terbatas jika dibandingkan dengan populasi yang besar. Ini menciptakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi, bahan baku, dan air bagi masyarakat yang semakin berkembang. Negara ini sangat bergantung pada impor sumber daya dari luar, yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Pencemaran lingkungan yang serius. Pencemaran lingkungan adalah masalah besar di Cina. Kualitas udara yang buruk, air yang terkontaminasi, dan masalah lainnya telah mengakibatkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Meskipun pemerintah Cina telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan lingkungan, pencemaran lingkungan masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara ini. Masalah ketenaga kerjaan. Dengan populasi yang besar, Cina dihadapkan pada tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk semua warganya.
Meskipun sejumlah besar lapangan kerja telah diciptakan melalui industri yang cepat, masih ada kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi yang melambat dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan di masa depan. Terutama, peningkatan otomatisasi dan penggunaan teknologi dalam produksi bisa mengancam lapangan kerja tradisional. Masalah sosial dan hak asasi manusia. Cina juga dihadapkan pada masalah hak asasi manusia dan masalah sosial yang serius. Beberapa di antaranya termasuk pembatasan kebebasan berbicara, penindasan politik, dan masalah hak minoritas. Meskipun pemerintah Cina telah mencoba untuk mengontrol berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, masalah hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama di tingkat internasional. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meskipun Cina telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, pertumbuhan ini tidak merata di seluruh negara. Daerah-daerah pesisir, terutama di timur, telah mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat daripada daerah pedalaman. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan regional yang signifikan dalam hal standar hidup dan peluang ekonomi. Hutang yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga diikuti oleh peningkatan hutang. Sejumlah besar hutang telah diambil oleh pemerintah lokal Cina untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang ambisius. Walaupun infrastruktur ini dapat meningkatkan pertumbuhan jangka pendek, uang tersebut menciptakan risiko finansial dan stabilitas ekonomi di masa depan. Tantangan demografis. Cina menghadapi tantangan demografis serius dengan populasi yang menua dengan cepat. Kebijakan satu anak selama beberapa dekade telah menghasilkan masalah ketidakseimbangan antara generasi muda dan tua. Hal ini bisa berdampak negatif pada sistem pensiun dan layanan sosial di masa depan. Masalah politik dan hubungan internasional. Cina juga menghadapi masalah politik dan hubungan internasional yang rumit. Hubungannya dengan sejumlah negara, terutama Amerika Serikat, telah tegang dalam beberapa tahun terakhir. Masalah seperti sengketa wilayah, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia telah menciptakan ketidakpastian dalam hubungan internasional Cina. Pendidikan dan inovasi. Meskipun Cina telah mengalokasikan sumber daya yang besar untuk pendidikan dan penelitian dan telah mencapai kemajuan dalam beberapa area, masih ada tantangan dalam menciptakan sistem pendidikan dan inovasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dan dengan pertimbangan faktor-faktor ini, bisa disimpulkan bahwa Cina, meskipun telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dan menjadi pemain utama dalam geopolitik global, masih dihadapkan pada sejumlah masalah yang mengakibatkan negara ini dianggap sebagai negara berkembang dalam beberapa aspek. Meskipun Cina memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang, tantangan-tantangan yang dihadapinya tetap signifikan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.